Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Dalam kehidupan di dunia kita harus paham yang membuat kita berat untuk berzikir, berat untuk taat kepada Allah, itu karena nafsu kita adalah udah lebih mementingkan urusan duniawi. Nafsu kita adalah nafsu selera duniawi, bukan selera ukhrawi. Karena itu di sini benar-benar harus kita paham, bukan hanya yang haram yang seharusnya kita waspada, yang mubah pun kita juga harus waspada. Jangan gelora syahwat duniawiyah ini dibiarkan ada dalam hati kita. Pasti akan menjauhkan kita daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia dan akhirat ini, kata Sayyidina Ali, ibarat masyrik dan maghrib, barat dan timur. Semakin dekat ke barat berarti semakin jauh dari timur. Semakin kita mengarah ke timur berarti semakin kita meninggalkan yang barat. Atau seperti dua istri. Kapan kita membuat yang pertama itu lebih senang, maka yang kedua pasti lebih tersinggung. Begitu juga sebaliknya. Dunia dan akhirat nggak mungkin akan bisa 50-50, 50%, 50%, saudara. Artinya kalau kamu lebih cinta dunia, berantakan akhirat kamu. Lebih cinta akhirat, ya harus siap berkorban untuk urusan dunia kamu. Disinilah kita harus betul-betul mengontrol anggota badan kita. Jangan menjadi duniawi, untuk tidak sampai hati kita ini dikalahkan oleh dunia dan lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Orang yang ingin menjaga lisannya misalnya daripada ghibah yang jelas haram, atau daripada omongan-omongan yang tidak ada perlunya, fudulul kalam, yang tidak bernilaikan pahala, maka caranya adalah ilzamkan, haruskan mulut kita untuk diam, kecuali untuk berzikir, kecuali untuk urusan yang penting daripada agama. Sampai akhirnya tidak ada syahwatul kalam, bicara yang didasari karena syahwah, karena keinginan nafsu. Kalau sudah demikian, maka orang itu tidak berbicara kecuali hak, tidak berbicara kecuali hikmah. Diamnya bernilai ibadah, kalamnya juga bernilai ibadah. Hebat kalau sudah demikian. Karena itu ada seseorang bertanya kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Mata atakallam?" Kapan ya aku berbicara? Beliau menyatakan, "Qal idashtahaita somta." Ya, kalau mau berbicara, kalau kamu lebih senang diam. Kontrol itu bicaranya. Kalau kamu lebih senang diam, maka bicara kamu nggak perlu banyak dan terkontrol. Mata asmut, kapan aku diam? Maka beliau menyatakan, idashtahaital kalam. Ya, kalau kamu itu lagi selera kepingin bicara, banyak ngomong, biasanya banyak keliru itu. Kenapa? Nggak kontrol. Masya Allah. Karena itu sampai dikatakan, idza kana al-kalamu min fiddah fasukutu min dhab.
Kalau memang kalam itu, bicara itu, komentar itu adalah nilainya perak, ternyata diem itu adalah nilainya emas. Hah? Kalau orang misalnya ingin menjaga mata, kapan kita biarkan mata kita setiap saatnya melihat yang indah-indah terus? Hah? Mobil mewah, rumah megah, yang indah-indah terus yang kita lihat itu. Maka sebentar lagi mata kita melihat yang haram loh. Mata kita akan melihat yang haram. Kenapa? Pandangan kita udah pandangan syahwat. Pandangan duniawi. Bukan pandangan akhirat. Hah? Karena matanya satu. Yang senang dengan yang mubah, dengan yang haram, ya ini satu. Kamu lihat misalnya setiap saatnya, oh ya orang yang joget. Ntar lagi kamu akan joget. Kamu mungkin akan belajar cara jogetnya. Zafin misalnya. Ntar lagi kamu akan zafin. Kenapa? Pandangan kamu adalah pandangan syahwah. Coba kamu batasi pandangan kamu. Yang kamu lihat dari duniawi hanya sebatas saja. Biar aja berjalan itu mobil-mobil mewah, jangan diperhatikan. Yang kamu perhatikan memandang ulama. Akan muncul nanti semangat thalabul ilm dari hati kamu. Yang kamu pandang adalah orang yang ahli ibadah. Akan muncul semangat untuk menjadi orang ahli ibadah dari hati kamu. Hah? Karena itu, kalau tidak ingin dikuasai oleh syahwatun nafas, nafsu kamu itu yang akan menguasai kamu, maka jangan kamu menggunakan anggota badan kamu dalam urusan duniawi illa li darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Mubah, ya mubah. Tapi mubah itu ada afat. Sama dengan makan nasi, ya halal. Tapi ketika banyak, macam-macam nanti kamu akan merasakan. Sama dengan makan gorengan, mubah. Kalau banyak, nanti akan kena kolesterol dan macam-macam nanti kamu. Ya mubah. Kamu melihat itu mubah, nggak haram. Kamu mendengarkan itu mubah. Kamu ngomong ini mubah, kamu lakukan itu mubah. Tapi bentar lagi ada afat dalam urusan akhlaknya kamu, dalam urusan hatinya kamu. Hah? Lama-lama saudara menikmati. Yang ini bahaya. Contoh. Permainan sepak bola, menikmati. Tengah malu pun bangun, menikmati dia. Sudah ada syahwah. Sudah ada kesenangan ada di situ. Kalau sudah demikian, bisa-bisa jadi congkak dia. Kadang-kadang membanggakan itu dengan meremehkan yang lainnya. Nah, kalau perlu gambarnya ditaruh ada di rumahnya. Ini sudah mulai bongkar nih akhlak nih dari hatinya. Sama dengan orang yang mabuk yang enggak sadar-sadar, terus tambah mabuk, tambah mabuk, tambah mabuk. Padahal urusan yang demikian ini adalah ibarat summun qatil, racun nih. Yang akhirnya kamu mengidolakan pemain sepak bola lebih banyak daripada as-solehin. Kalau perlu nanti ada majelis soleh ditinggalkan. Enggak mau. Kenapa? Takut kehilangan permainan sepak bola. Sholat tarawih ditinggalkan. Tadarus Quran ditinggalkan. Kenapa? Ada permainan sepak bola. Berarti sudah mengakar ke seluruh tubuhnya. Mubah tadi itu akhirnya dia kehilangan umurul akhirah, urusan-urusan akhirat. Akhirnya bagaimana? Terjadilah hati yang tidak pernah tersentuh untuk urusan akhirat.
Dan itu adalah tanda mautul qalb, matinya hati. Dengarkan Allah berfirman, waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Allah sifatkan orang-orang yang tidak baik itu, radu bil hayatid dunya, dia itu ridha dengan kehidupan di dunia, watma'annu biha, tumakninah di dunia. Dia merasa bahagia di atas dunia. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka merasa bahagia dengan kehidupan dunia, padahal kalau dibandingkan kehidupan dunia ini dengan akhirat, kesenangan sebentar. Kesenangan sebentar, saudara. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainan nas, la'ibun wa lahwun wa zinatun wa takathurun fil amwali wal aulad, dan seterusnya. Kehidupan dunia demikian itu. Hanya laib, permainan. Kenapa dikatakan kehidupan dunia laibun? Permainan, saudara. Tahu permainan anak kecil monopoli? Kocok. Wah, beli hotel. Kocok lagi. Beli stasiun. Kocok lagi. Beli. Wah, luar biasa. Wah, dapat duit. Hadiah duit sekian. Wah, itu. Wah, senang dia. Dia merasa senang. Tapi ternyata kalau sudah gede, ledeh. Hanya gambar. Yang dibeli itu hanya gambar. Begitulah orang di atas dunia. Bangun itu, beli ini, duitnya sekian itu. Kalau udah mati, nggak ada semuanya. Tempatnya dikubur, duitnya milik orang lain. Nggak ada semuanya. Laibun. Dunia ini adalah laibun, permainan. Karena itu wamal hayatud dunya illa mata'ul. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Masya Allah. Terus bagaimana? Kita harusnya bagaimana? Dengarkan baik-baik. Jangan kamu berusaha di atas dunia ini kecuali yang kamu dapatkan di kubur kamu. Jangan kamu usaha maksimal dan serius dalam urusan dunia kecuali yang kamu dapatkan di kubur kamu. Yang enggak kamu dapatkan di kubur kamu, maka itu pasti akan menjadi penyesalan nanti setelah wafatnya kamu. Contoh, inti ninggalkan dunia banyak, fulus banyak. Inti ada di kubur, pasti minta kembali ke dunia. Rabbirji'un. Ya Allah, hidupkan aku kembali. La'alli amalu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh daripada tirkahku, dari peninggalan hartaku. Faham? Tapi kalau kamu jadikan itu sedekah, kamu akan mendapatkan itu pahalanya di kubur kamu. Kamu bangun masjid, kamu akan dapatkan itu pahalanya di kubur kamu. Kamu gunakan untuk berzikir kepada Allah, baca Quran, kamu akan dapatkan pada kamu. Kamu enggak mungkin minta akan kembali lagi. Hidupkan aku kembali lagi dunia. Kenapa? Karena kamu bahagia dengan apa yang kamu dapatkan ada di kubur kamu. Kita ulangi lagi ya, supaya kita sadar nih. Jangan kamu serius dalam kehidupan dunia kecuali yang kamu dapatkan itu semuanya di kubur kamu. Inti bontang panting urusan dunia itu dan ini tidak kamu dapatkan di kubur kamu. Kamu nyesel masuk kuburan, pingin hidup lagi, tapi nggak bisa. Kalau begitu, maksimalkan untuk kamu jadikan amal soleh. Nah, di situ kamu akan menjadi orang yang betul-betul tidak terkuasai dengan duniawi hati kamu. Ya mau tidak mau memang harus ada usaha. Itu namanya riyadhah atau tahdzibun nafas. Harus ada riyadhah, tahdzibun nafas.
Berat, berat, pertama berat. Tapi pada ujungnya kamu akan menikmati itu. Ada di ujungnya kamu akan menikmati. Anak kecil yang dia menikmati menyusu dengan ibunya ketika disapi, berat. Dia akan merengek-rengek. Dia akan menangis-nangis. Dia mungkin akan bertahan, tidak mau makan. Tidak mau dia dikasih makan untuk menjadi pengganti susu ASI-nya, tidak mau. Tapi hari demi hari dia akan merasa lapar. Kalau enggak dia makan, dia akan semakin lemes badannya. Akhirnya terpaksa makannya dikit-dikit. Lama-lama dia akan menikmati. Kalau sudah begitu, kembali lagi suruh nyusu enggak mau. Yakrahul laban. Yakrahul tadi. Hah? Fannafsu katifli. In tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yan fatimi. Sama dengan itu. Kamu yang sekarang asyik dengan yang mubah urusan dunia. Asyik dengan urusan dunia. Paksa, takalluf. Enggak mau. Ini bagus, enggak mau. Ini permainannya baru, enggak mau. Kemudian ngapalkan. Kemudian diganti zikir, diganti belajar, diganti itu, diganti ini. Lama-lama akhirnya kamu akan tidak senang dengan permainan itu atau mubah itu. Kenapa? Karena kamu merasakan nikmatnya bagaimana kamu mencari ilmu, bagaimana kamu berzikir, bagaimana kamu qiyamul lail, bagaimana kamu bersedekah, bagaimana kamu perhatikan anak yatim, bagaimana kamu menyumbang fuqara wal masakin. Nikmat ternyata. Jangan seperti bayi aja netek ente. Terus sampai tuwek ya urusan dunia tok. Ila mata. Faham? Kendaraan, kuda. Misalnya. Enggak mau pertama dikasih lijam, apa lijam itu? Kendali, enggak mau dia. Enggak mau. Enggak mau suruh geret atau suruh bawa benda, enggak mau dia. Wah, dia berusaha untuk menjatuhkan. Tapi ketika dipaksa kaki diikat. Kemudian leher juga dipandu, dikasih kayu. Kemudian makan dikurangi, dibiarkan berdiri berhari-hari misalnya. Paham ya? Akhirnya dia mau, daripada dia meneruskan itu dia akan semakin payah. Dia mau ditunggangi, dia mau dilepas pelan-pelan. Akhirnya menjadi kuda yang tidak larat lagi, yang udah jinak. Begitu juga nafsu kamu. Paksa. Lama-lama akan jinak dan dia akan menikmati. Dengan cara yang kamu buat. Burung merpati itu. Gimana caranya menjinak? Dia nggak mau. Ada di kurungan yang Anda sediakan. Nggak mau. Tapi masuk di situ, tutup. Dalam kegelapan beberapa hari. Sampai seminggu. Sampai 2 minggu. Kemudian dibuka. Tidak dikasih makan kecuali ada di tempat itu. Keluar sebentar, makan di situ terus begitu. Lama-lama kemana-mana nanti perginya ke situ lagi. Zina. Begitulah juga kamu. Nafsu kamu ini biar tidak liar, ditakdib. Supaya tidak liar, ditakdib. Supaya tidak senang dengan kenikmatan dunia, ditakdib. Caranya bagaimana? Pisahlah dengan kesenangan duniawi dengan paksa dulu. Kenapa? Kamu nggak berpisah dengan urusan duniawi, satu saat dipisah dengan urusan duniawi dengan paksa. Itu al-maut.
Bisa? Enggak. Udah ini enggak. Dikir, ibadah, sedekah. Terus begitu. Kalau sudah begitu, inti mati tenang. Gimana rumah kamu? Gimana harta kamu? Oh, ada apa? Biar jadi amal soleh. Tapi kalau ketika kamu cinta, gimana? Yashuk alaika mufaragata. Berat bagi kamu untuk pisah. Padahal Nabi menyatakan ahbib ma ahbabta fa innaka mufarigu. Apa yang kamu cintai, kamu harus pisah darinya. Ya? La ilaha illallah. Karena itu sabar aja. Dunia ini saudara, kalau dibandingkan akhirat adalah sebentar. Sebentar. Ini berapa tahun sih? Berapa tahun hidup di dunia ini? 50 tahun, 70 tahun, sebentar. Sabar. Untuk nanti di akhirat selama-lamanya fi naim dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya riyadhah. Lah, ini takhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Riyadhah ini memang dilihat apa penyakitnya. Contoh, orang yang yafrah bil mal. Yafrah bil mal. Dia farhan, cinta sama hartanya. Paksa diri kamu untuk kamu sedekahkan. Dibilang apa? Ya. Paksa untuk disedekahkan. Halakal mukthirun wa rabbil ka'bah illa man qala hakada wa hakada wa hakada. Orang kalau sudah banyak harta, pingin lagi lebih banyak, itu celaka. Kecuali kalau begini. Ya. Kasih harta banyak begini, lebih banyak lagi begini, lebih banyak lagi begini. Wa rabbil ka'bah, sumpah lo Nabi. Yang sumpah Nabi. Demi Allah, wallahi celaka, kata Rasulullah. Kecuali kalau sikapnya begitu. Kedua, cinta dengan kedudukan. Cinta dengan kedudukan. Ya tinggalkan itu kedudukan. Jangan ambisi. Farhan kalau dia tadi itu diciumi tangannya. Kamu ciumi aja tangannya orang. Wah seneng kalau dia dipuji. Jangan mau hadir di majelis itu. Kamu harus sengaja diri kamu tadi itu meninggalkan itu semuanya. Cinta dengan bil qabul bil wa'ad. Senang kalau nasihatnya, wah ini orang lagi asik dengan nasihatku. Diem. Jangan jadi penasihat nanti. Kenapa? Yang itu mau jadi lilin ya, Pak. Ngasih terang orang tapi kamu harus terbakar. Lihat diri kamu itu. Penyakitnya masih ada di hati kamu. Cinta kalau dia tadi itu banyak pendukungnya. Wah, luar biasa. Pengajiannya banyak. Wah, dia akhirnya jadi sombong, merasa orang yang paling hebat, jadi berhenti, gak usah pengajian dulu. Jangan-jangan orang-orang muridnya itu selamat masuk surga, ente yang digeret ke neraka nanti. Karena itu penting sekali. Karena itu sebagian mereka lebih mementingkan i'tizal. Ana menyendiri aja dari urusan manusia. Yang penting aku bisa makan hari itu, yang penting ada pakaian hari itu, yang penting aku sehat dan anakku sehat hari itu, uzlah. Enak udah, matanya nggak kelihatan macam-macam, telinganya nggak dengar macam-macam, mulutnya nggak bicara macam-macam, hatinya nggak ketemu orang macam-macam, baca Quran, hatam Quran setiap hari, berzikir, wah uzlah. Disinilah di antara mereka menjadikan gad'ul alaik, gad'ul asbab dengan lewat uzlah.
Sampai di antara mereka ada yang sampai berpuluh-puluh tahun. Seperti Abu Bakar Gresik, 15 tahun saudara dalam riyadhahnya. Uzlah, khalwah. Tapi setelah itu pandangannya bukan pandangan duniawi lagi udah. Pendengarannya bukan pendengaran duniawi. Dengan pandangan aja bisa membuat orang bisa bertobat kepada Allah. Dengan satu kata aja sudah mengandung hikmah obat daripada banyak penyakit hati. Kenapa? Dia tidak berbicara dengan nafsu, tidak melihat dengan nafsu, tidak mendengar dengan nafsu, tidak ada usaha dengan nafsu. Masya Allah. Dalam hal ini manusia dibagi 4. 1, orang yang hatinya udah dikuasai dengan zikrullah, nggak condong kepada dunia, kecuali untuk darurat aja kebutuhan hidup. Ini adalah disebut siddiqin. Ini disebut siddiqin. Karena itu untuk mencapai ini perlu riyadhah tawilah. Perlu betul-betul tahdzibun nafs yang luar biasa. Perlu waktu yang panjang. Nah, Anda lihat bagaimana mereka tadi itu riyadhahnya. Yang kedua yaitu orang yang hatinya dikuasai dengan dunia. Gak ada sedikit pun peluang untuk zikir kepada Allah. Hanya lintasannya aja. Memang ngasih kesempatan hatinya untuk itu, untuk akhirat. Kalau sudah singgung akhirat, gimana caranya supaya gak tertarik, gak serius. Dunia langsung dia terkuasai hatinya dunia, karena memang tidak dikasih kesempatan untuk merubah hatinya dari itu. Kalaupun dia hadir di majelis atau berzikir, hanya hadithun nafas, cukup di sini. Nah, cukup ada di tubuhnya. Hati la, hati tetap tidak pernah berubah. Ini adalah halikin. Hatta duduk di majelisnya Nabi enggak berubah dia. Nah, wa minal halikin. Ini adalah tanda orang yang bakal menyesal nanti dari kiamat, bakal celaka nanti dari kiamat. Wasalih ketiga, dunia sibuk, agama juga sibuk. Sana iya, sini iya. Tapi dalam hatinya masih agama. Masya Allah. Dia amalnya banyak, tapi sibuk juga urusan dunia. Masya Allah. Dia nyumbangnya lumayan, tapi dia sibuk tetap untuk urusan duniawi. Hah? Orang yang demikian ini nanti di hari kiamat tetap harus menjalani proses yang berat. Kenapa? Hisab diproses. Kalau ada haram, ya harus masuk ke neraka. Tapi juga cepat keluarnya, cepat selamatnya menurut ukuran amal akhiratnya. Kalau amal akhiratnya misalnya 10%, amalan dunianya 90%, ya lebih lama lagi 90%-nya ini gimana ini? Allah Maha Adil nanti di hari kiamat. Yang keempat, orang, Masya Allah, duniawi dan akhirat juga, tetapi lebih condong ke duniawi daripada akhirat. Lebih condong kepada duniawi dan akhirat. Kalau urusan duniawi lebih serius, urusan akhirat sekedar. Orang yang demikian ini lama di neraka, bukan cepat. Lama hisabnya. Tapi karena dia mukmin, ya selamat tetap dari neraka nantinya. Tapi setelah sekian proses lama. Kenapa? Karena kekuatan la ilaha illallah. Kekuatan iman tadi itu. Hah? Tidak ada kekuatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bisa dikalahkan daripada segala dosa.
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti akan lebih unggul daripada segala-galanya. Karena kekuatan la ilaha illallah tetap dia keluar. Cuma keluarnya lama. Nah, kalau kepingin tahu, coba aja 10 detik aja dengan api dunia. Sanggup enggak ente? Enggak sanggup. Ente udah jerat-jerit udah. Ente bisa bayangkan 10 tahun di neraka. Atau 100 tahun ada di neraka. Dan kamu tidak akan mati, tapi kamu merasakan kesakitan lebih daripada yang api dunia ini. Nasallallahu salamah. Ya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. ألا يا نفس ويحك كم تواني وكم طول اغترار بالمحال وكم شغل بما لا خير فيه وكم حرص على شرف ومال وكم سهو وكم لهو وهزل وكم ميل إلى دار الزوال وكم تلوين عن محمود فعل وكم تقعين في قبح الفعال. يا الله يا الله. وكم ذا تركنين إلى الدنايا وكم تتقاعدين عن المعالي لعمري دل هذا الفعل منك على نسيان شأن الارتحال. لا إله إلا الله. أما والله ما سبب التباطي عن المحمود من فعل وقال وإيثار الثبات على أمور لصاحبها تقود إلى الضلال. سوى شيئين إما الشك فيما به وعد المهيمن ذو الجلال وإما غفلة مزجت بحمق وتهويسات بطال وغالي فوا أسفي ووا ندمي وحزني على ما كان مني في الخوالي ووالهفي على زمن تقضى على عمل بمذموم الخصال وعمر ضاع في إيثار دار حقيقتها تشابه بالخيال كظل زائل أو طيف نوم يؤول بسرعة للانحلال يزول نعيمها عما قريب ومؤثرها يصير إلى وبال ومؤثرها يصير إلى وبال وما الدنيا بباقية ولكن نفارقها بموت
وانتقالي يا الله إلى قبر مهول فيه يلقى علينا الترب مع لبن ثقالي ودود فيه يأكلنا فتبلى محاسننا وحسبك ما نصلي ونبقى في القبور إلى نشور بنفخ الصور في يوم السؤال ونوقف موقفا صعبا ثقيلا وتأتي كل نفس للجدال وينصب ثم ميزان لوزن وكتب باليمين وبالشمال مناقشة وتفتيش فإما مصير للنعيم أو النكال ألا لا يستريح ومن وراه كهذا اليوم إلا ذو خبال لقد علمت ذو الألباب طران بأن الخير في طلب الكمال بفضل النفس عن مألوف حظ ورفض الفانيات بلا احتفال وفي ظمأ الهواجر واعتزال عن الأشرار مع سهر الليالي وإدمان التوجه بافتقار وإقبال على مولى الموالي إله واحد ملك قدير عظيم الشان وهاب النوالي تعالى عن مشاكلة البرايا وجل عن الكمية والمثال نوحده ونشكره ونثنيه ونسأله دواما بابتهال يوفقنا لما يرضيه عنا ويثبتنا بديوان الرجال ويصلحنا ويمنحنا نعيما وروحا في الحياة وفي المآل ويجعل أفضل الصلوات منا على خير الورى في كل حال مع التسليم يغشاه ويغشى صحابته الكرام وخير آله. اللهم صل وسلم عليه. أحسن كما أحسن الله عليك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى عليه الحق دعانا والوفاء كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم أرواح أبي وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن الدين سيما خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة حسن وحسين سنة فاطمة الزهراء خليل وشعيب صلى الله عليه وسلم حمزة العباس ثم إلى أرواح سنة علي سنة علي بن محمد الباقر سنة جعفر الصادق سنة موسى الكاظم سنة إسماعيل بن جعفر سنة علي وردي سنة المهاجر سنة محمد النجيب عيسى النجيب سنة مهاجر الله أحمد عيسى وابن عبيد الله وعلي بن عبيد الله علي بن عبد الخالق اسم سيد العظم الفقير مقدم محمد بن علي من ساداتنا الأبي علبي ثم الحبيب علي الغيوري مع أخواني وابن علي محمد مولد الدويلة والمقدم مثلا الحبيب الرحمن السقاف وسوى فريد عبد الله الرسول الأكبر وابن أبو بكر علي وأخوانه ثم المحضار علبي بن عبد الرحمن أحمد بن عباس بن مالفخ بن سالم علي بن سالم قد بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد البارس أحمد محمد حبشي وصحاب شعيب ثم إلى روح الحبيب الرحمن محمد وعلى الشيخ يوسف بن عبد الحسني قد برباني بلغات الصمنا الشيخ عبد القادر الجيلاني أئمة المجتهدين ومفسرين ومحدثين والفقهاء والعلماء العاملين والهدى الطالب أجمعين ثم الإرشاد وغاية عباد البلاد الحبيب عبد الله بن الحداد ثم الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي ثم الحبيب عبد القادر بن أحمد أبو بكر بن محمد السقاف ثم ألو الكون يمنك حالة رواحه من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا أولياء وصلاح البلدة ثم إلى صاحب المقام حضر مقام الحبيب جعفر بن السقاف سيد الوالد بن السقاف وأسول مفرعيما ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا مشرف كل كرامة وشرف بنية بالشرف بنية ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والله تغشاهم بالرحمة مغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم سنة في العافية وأن الله يرينا الدنيا كما ما أرادها عباده الصالحين وجعلنا وإياكم من فتنة هذه الدنيا السالمين وفي أمورنا الظافرين وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا مما العباد الصالحين تكرم مثل ما تكرم عليهم وعطينا مثل ما أعطاهم بلغنا مثل ما بلغهم برحمة الله وبركاتهم يا رب العالمين ويسلمنا وإياكم جميع الآفات والعاهات والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا وإياكم طول العمر معكم من الصحة والعافية تامة الظاهر الباطن الحسية والمعنوية بجاه خير البرية وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم في العارفين واكتبنا وإياكم في ديوان أولياء العارفين وعلى هذه يكون صالحة ومن هو السلف ومن هو الآباء ومن هو الصالحون ومن هو صاحب الوقت وإمام من الزمان في مثل هذه الساعة المناسبة نويناه وما قصدنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك تواب رحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.